Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, karena atas karunia-Nya, karena atas seluruh kuasanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kehidupan kita, memberikan kita nafas yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kehidupan tersebut kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk talabul ilm, kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kita di sore hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kita merawat akidah kita. Akidah adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Paling penting. Ya. Jadi akidah itu lebih luas dari tauhid. Jadi kalau ada yang apa bedanya akidah sama tauhid? Tauhid itu bagian dari akidah. Tapi kalau akidah itu umum sekali. Ya, semua yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tauhid itu kita belajar nama-nama Allah, belajar menetapkan Allah itu punya sifat apa, Allah itu bagaimana. Ya, itu tauhid, itu rinci. Tapi kalau akidah lebih umum, lebih luas lagi cakupannya. Ya. Maka akidah yang harus kita miliki, seorang muslim pasti harus punya akidah. Tidak boleh dia cuman Islam saja. Wes aku pokoknya Islam wae lah. Islam KTP-nya. Ya. Tidak. Setiap muslim harus punya akidah. Dan akidah yang benar itu adalah akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah yang benar. Tidak diambil dari pendapat orang, tidak diambil dari kesimpulan orang. Jadi akidah yang benar itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasulnya. Adapun mungkin retorika bahasa dari para ulama, kesimpulan-kesimpulan yang disusun ulama untuk mempermudah memahami sesuatu, maka itu bukan hal baru. Jadi bukan hal yang diada-adakan, enggak. Itu sudah ada, hanya dipermudah. Jadi akidah yang benar itu akidah yang ada landasannya Al-Quran dan Sunnah. Maka di Al-Quran, surat-surat di Al-Quran, terutama surat Al-Makkiyah, itu semuanya akidah. Surat Makkiyah itu apa, Pak? Surat yang turun di Mekah. Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Lah kalau turunnya enggak di dua tempat itu piye? Turunnya di kota Jeddah gitu. Turunnya di Taif. Turunnya di tempat perang gimana? Nyebutnya apa? Jadi yang lebih tepat surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Saya dulu juga SD Makkiyah yang turun di Mekah, Madaniyah, Madinah. Lah kalau nggak turun di dua-duanya, turun di gunung gimana? Jadi surat Makkiyah itu seluruhnya tentang akidah. Nanti surat Madaniyah baru tentang hukum-hukum fikih sholat, tentang kisah-kisah terdahulu. Nah, itu surat-surat Madaniyah.
Maka akidah harus seorang muslim punya, karena itu tujuan hidup. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, liya'budun ay liyuwahhidun. Untuk beribadah maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan manusia hidup itu untuk mentauhidkan Allah. Kita jangan kira tauhid itu hanya yakin Allah Tuhan kita, tidak. Kita sholat itu wujud dari tauhid juga. Kita tidak mengganggu orang lain itu wujud dari tauhid juga. Ya, wujud dari akidah kita juga. Jadi seluruh cabang di agama Islam ini itu semuanya bermuara ke akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena akidah penting, maka harus lebih banyak porsi perhatiannya. Ya. Bukan berarti sirah nggak penting, fikih nggak penting, akhlak nggak penting, matematika nggak penting, kedokteran nggak penting. Tidak. Semua itu penting yang bermanfaat bagi manusia. Tapi porsi akidahnya harus lebih diperhatikan. Harus lebih banyak. Ya. Karena akidah itu landasan, pondasi. Ya. Pondasi orang muslim hidup di dunia ini adalah harus di atas akidah yang benar. Karena apa? Karena kalau orang salah di selain akidah itu hal biasa. Misalkan fikih, pas sholat salah. Mungkin keliru pas ngangkat tangan, dia meyakinnya bagaimana, padahal yang benar bagaimana. Kalau keliru ya wis, nggak apa-apa. Mungkin salah, dosa, tapi ya, hal yang dosa biasa. Keliru di akhlak misalkan. Harusnya begini beradab kepada orang, tapi salah. Ya sudah, ya namanya manusia bersalah. Sirah, salah menyebutkan nama istri Nabi misalkan. Salah menyebutkan nama ibunda Nabi. Salah ya wis, nggak apa-apa. Tapi kalau salahnya di akidah itu berbahaya. Ya. Maka kenapa harus penting untuk memperhatikan akidah? Karena kalau keliru di akidah itu berbahaya, bisa mengeluarkan. Kita katakan bisa mengeluarkan, bukan pasti mengeluarkan. Bisa mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Maka insya Allah kita akan belajar di sini bagaimana sih merawat akidah kita itu. Taib, yang pertama, kiat-kiat merawat akidah. Yang pertama, para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kiat pertama merawat akidah adalah belajar, sinau, learning. Kita tidak akan bisa bagus akidahnya, bagus agama kita kalau tidak belajar. Itu sudah pondasi paling utama, belajar. Bagaimana kita tahu sesuatu kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita tahu Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau nggak tahu ilmu beribadahnya? Maka yang paling penting itu belajar. Tujuan dari belajar adalah raf'ul jahli minan nafsi, raf'ul jahli anin nafsi. Belajar itu tujuannya mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kita belajar bukan biar nanti jadi profesor. Kita belajar bukan biar nanti jadi ulama. Kita belajar bukan biar nanti jadi ustadz. Tidak. Itu opsi-opsi setelahnya. Tapi inti sari belajar, tujuan utama adalah mengangkat kebodohan di diri kita. Mengangkat ketidaktahuan dari diri kita. Maka kita belajar itu niatnya diperbaiki.
Anak-anak kita yang mungkin kita sekolahkan di pondok atau di sekolah manapun, kita kasih tahu ke mereka, belajar kamu tuh bukan kamu harus jadi pembicara terkenal internasional. Enggak. Belajar tuh biar kamu nggak bodoh terhadap Tuhanmu, nggak bodoh cara sholat, nggak bodoh cara doain orang tuanmu. Itu tujuan belajar. Ya. Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, ila mata, sampai kapan belajar? Karena beliau sudah sepuh, sudah tua. Murid-muridnya naik, ya Imam, sampai kapan? Sampai kapan engkau akan belajar terus? Kamu sudah jadi alim, kamu sudah jadi ulama, kamu sudah Masya Allah. Kata Imam Malik, ma'al makhbarah ilal maqbarah. Saya akan terus bersama tinta sampai liang kubur. Saya akan, zaman dulu kan nulisnya pakai tinta. Saya akan terus ma'al makhbarah, saya akan terus bersama tinta sampai makbarah, sampai kuburan. Maka belajar tidak ada sudah tuanya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Nabi diutus, Nabi umur 40, sahabat memangnya umur berapa? Ya segituan, 40, 60. Itu pertama kali belajar, ya belajar Quran dari awal, ngapalin Quran juga di umur yang sudah sekian. Maka tidak jadi alasan sudah tua, wes sudah bukan masanya kayaknya, sudah telat nih, sampun telat saya. Nggak ada yang telat sama sekali. Ya, selagi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar adalah hal yang penting biar kita tidak merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua manusia itu pasti di dalam kerugian ketika hidup di dunia ini. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasau bil sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Kok nggak ada kata-kata belajarnya? Mana kata-kata belajarnya? 4. Amanu, iman, amilus solihat, beramal soleh, tawasau bil haq, berwasiat dengan hak di atas kebenaran, tawasau bis sabr, berwasiat dengan sabar. Mana belajarnya? Kata para ulama, illalladzi amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh ini nggak mungkin kalau nggak tahu ilmunya. Maka disebutnya yang kelima, yang nomor 2 ini tidak tertulis, yaitu harus belajar. Karena illalladzina amanu wa amilus solihat, beramal soleh tidak mungkin tanpa ilmu. Jadi dalil ini, orang yang tidak belajar itu dia di dalam kerugian. Karena tidak mungkin kita bisa beramal soleh kalau nggak tahu ilmunya. Bahkan kita nggak menuntut ilmu di pesantren, tapi mengikuti teman yang melakukan amal soleh itu juga belajar. Kan belajar tidak mesti kita duduk di depan papan tulis terus nyatet. Belajar tidak mesti kita di dalam ruang perkuliahan, tidak mesti di ruang pembelajaran. Kita melihat orang, kita belajar. Maka belajar itu jangan dipersempit istilah belajar itu. Semua yang kita akhirnya dapat ilmu baru itu adalah belajar. Maka kerugian ketika manusia itu tidak mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, mewujudkan ketauhidan, merawat akidah. Kiat-kiat merawat akidah yang kedua adalah diwujudkan dan diamalkan, bukan hanya wawasan saja. Kiat merawat akidah yang kedua, pertama belajar, yang kedua diwujudkan dan diamalkan, bukan cuman wawasan. Ya. Bukan cuman wawasan. Kita tahu sebuah ilmu, kita praktekkan gak cuman di hati. Contoh,
kita menginginkan sesuatu. Contoh, sesimpel kita mau nyari gorengan di sore hari untuk berbuka. Sudah keliling-keliling, ternyata semua bakul gorengan biasanya sampun telas, sudah habis semuanya. Sudah mepet 5 menit lagi azan. Ya wis lah, mulai ngombe es buah wae. Kenapa kita tidak dapat gorengan? Karena takdir Allah. Kita tahu itu di hati. Kata para ulama, kalau ada pelajaran terkait akidah dan tauhid, itu diucapkan pakai mulut biar terbiasa. Ya kita bilang, qadarullah, belum dapat gorengan, Allah belum takdirkan. Simple, kita cuma ngomong itu saja, tapi itu menguatkan hati. Jadi nggak cuma kita punya keyakinan menang-menang wae. Saya tahu ini sudah bukan takdir saya, tapi dikeluarkan di lidah, dikeluarkan. Akidah itu dikeluarkan, ketauhidan kita dikeluarkan. Qadarullah nggak dapat gorengan mie, Allah belum takdirkan dapat gorengan sore ini. Padahal hal biasa, tapi kita kasih bumbu-bumbu akidah dan ketauhidan, itu memperkuat. Ya. Contoh yang lain, kupu-kupu masuk rumah. Biasanya kupu-kupu masuk rumah ada apa? Ada tamu. Kita sudah tahu ilmunya, alah ya wis kupu-kupu wae. Tapi keluarkan itu untuk memperkuat. Kita bilang kupu-kupu, ya wis. Tidak ada manfaat apa-apa, tidak ada tamu apa-apa yang datang. Kalaupun ada tamu ya kebetulan. Ya. Jadi ketika kita punya ilmu wawasan, itu jangan cuma di hati, tapi dikeluarkan dengan lisan. Itu semakin memperkuat sekali. Jangan hanya dijadikan sebagai wawasan saja, pokoknya aku ngerti. Ya. Karena namanya tauhid, namanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya apa yang kita yakini. Ya. Karena iman itu keimanan kita, keyakinan kita, itu adalah qaulun bil lisan. Kita ngomong pakai lisan. Wa'tiqadun bil qalbi. Kita meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih. Kita mempraktekkan pakai tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh kita. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Maka menegakkan akidah, tidak syirik, tidak syirik kecil, tidak syirik besar, itu jangan cuman wawasan, tapi kita praktekkan langsung. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun hal yang simpel sekali. Misalkan anak jatuh kepleset, lututnya sakit. Ya jangan cuma, wes nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Jangan gitu saja. Alhamdulillah, insya Allah nanti Allah sembuhkan. Pas malam sudah sembuh, masih sakit, nak. Sudah baikkan, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Kita tanam dari kecil itu ketauhidan kepada dia. Kita tanamkan terus bahwasanya semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dipupuk sejak dini. Untuk menghindarkan dia dari pemikiran orang yang pemikiran seperti pemikiran ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Kita ajarkan sejak dini, hal remeh saja kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Dia mau minta apa? Mau minta ini, ya kamu doa dulu, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan abi atau abah bisa belikan untukmu. Simple, tapi kalau diulang terus-menerus, mudah-mudahan tauhid itu menancap kepada diri anak-anak kita. Yang ketiga, di antara cara merawat akidah kita, yang pertama menuntut ilmu, belajar, yang kedua dipraktekkan, diwujudkan, tidak cuma wawasan, yang ketiga ikhlas. Ikhlas dalam menaati Allah dan Rasulnya. Cara merawat akidah kita itu adalah ikhlas. Semua ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal baik
ibadah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan keburukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk manusia. Bukan biar orang lain tahu. Ya. Karena konsekuensi dari akidah yang benar, konsekuensi dari tauhid yang benar, itu dia melaksanakan semuanya tanpa karena manusia. Ya. Karena kalau kita tidak ikhlas, sia-sia semua urusan ibadah kita. Kita contoh misalkan orang yang mungkin dia terbiasa belum bisa meninggalkan rokok. Ya. Kemudian suatu ketika dia ingin mempersunting seorang wanita solihah. Ya. Dan dia tahu wanita solihah tersebut, bapaknya tidak akan membolehkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang masih merokok. Akhirnya dia berusaha belajar berhenti merokok untuk mempersunting wanita tersebut. Apakah usahanya itu diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuai niatnya. Dia meninggalkan rokok karena perempuan, maka dia dapat hanya untuk perempuan itu. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu enggak cuman melakukan hal positif untuk Allah, tapi juga meninggalkan hal negatif untuk Allah juga. Ya. Orang berhenti merokok karena takut sakit. Saya berhenti rokok lah karena merokok membunuhmu, nanti kena paru-paru. Niatnya bukan saya ingin beribadah kepada Allah, maka dia dapat sesuai niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan sesuai niatnya dan setiap orang sesuai dengan yang dia niati sebelumnya. Maka kita kalau melakukan hal ibadah apapun, ketaatan apapun, atau meninggalkan keburukan apapun, jangan lupa ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ikhlas ini cuman ada di hati, orang lain gak bisa tahu. Jadi kita tidak boleh sok tahu menghukumi hati orang lain. Ada orang sumbang ke masjid 100 juta, 1 M. Terus minta nggak ditulis hamba Allah. Tulis Fulan bin Fulan, tempat tinggalnya bukan bumi Allah tapi jelas. Sini ada akun Instagram, Facebook sama WA-nya. Lengkap. Kita ngelihat ora ikhlas tenan iki. Tidak boleh kita menghukumi hati orang lain. Apa dalilnya? Kita lihat kisah dahulu. Ketika perang kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin sudah mulai terpepet, sudah mulai lari-lari, sudah mulai tinggal ditebas, dibunuh-bunuh sama orang muslim. Suatu ketika ada salah seorang sahabat, Usama bin Zaid. Sudah ada berhadapan sama satu musuh musyrik, sudah kepepet. Pedangnya ini tinggal bles mati. Ujuk-ujuk apa? Orang musyriknya. Syahadat, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Stop dulu sampai sini ceritanya. Kita bayangkan itu kita sahabat tersebut. Kita lihat sebuah kejadian itu. Kita menyimpulkannya apa? Alah kamu kan takut mati toh. Kamu tiba-tiba syahadat kan karena sudah mau saya bunuh ini. Akhirnya kamu, aku tak syahadat wae. Orang muslim tidak boleh membunuh sesama muslim kok. Sahabat Usama bin Zaid pun sama mikirnya. Enggak, kamu bukan takut Allah, kamu takut pedangku. Akhirnya dia apa? Ditebas di tempat. Kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manggil Usama, apa kata Nabi? Aqatalta nafsan qala la ilaha illallah. Apakah kamu bunuh orang yang bilang la ilaha illallah? Dia menjawab lagi, ya Nabi, dia ini bukan ikhlas ngomong la ilaha illallah. Dia takut sama pedang saya. Apa jawaban Nabi? Aqatalta nafsan qala la ilaha illallah. Kamu bunuh orang yang bilang la ilaha illallah, diulangi lagi. Ya Nabi, dia nggak ikhlas untukmu. Nabi menjawab apa? Amazakta qalbah. Kamu sudah buka dadanya, lihat hatinya, beneran dia nggak ikhlas. Nabi tidak membela sahabat tersebut.
Nabi bilang, kamu sudah ngecek hatinya, sudah mbok robek dadanya, sudah kamu lihat hatinya, oh ternyata nggak ikhlas. Sudah begitu kamu. Padahal kalau kita lihat dari kisahnya saja, kan sudah pasti, kalau kita bilang sudah pasti dia pengen selamat toh. Waduh, sekarang dibunuh aku, la ilaha illallah, ayo aku muslim. Kalau kita lihat secara lumrah, secara luar, ini tidak serius, tidak ikhlas. Tapi Nabi menghardik sahabat tersebut. Enggak, kamu enggak boleh. Apakah kamu sudah robek hatinya? Kita lihat sebuah kisah yang sudah sangat jelas. Tapi Nabi tetap ingin mengajarkan sahabatnya, kita tidak tahu hati orang lain. Hati itu urusan satu orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menghakimi hati orang lain. Ya. Apapun itu dia, sejelas apapun riaknya dia, tidak usah kita hakimi. Kowe riak gue, kowe riak sih gue. Enggak. Kamu tahu dari mana dia riak? Kamu sudah bisa melihat hatinya. Maka kita kembali ke pembahasan merawat akidah. Yang ketiga adalah ikhlas. Konsekuensi tauhid dan akidah kepada Allah adalah ibadah ketaatan yang ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk ketika kita melakukan urusan duniawi yang maksudnya untuk akhirat. Contohnya, kita mempunyai sekolah, lembaga pendidikan, yayasan, dan lain sebagainya. Yayasan, lembaga pendidikan, instansi apapun yang digunakan untuk mendidik generasi kaum muslimin atau menyebarkan dakwah Islam, itu semuanya sarana, wasilah untuk tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mendakwahkan, menyebarkan agama ini. Maka jangan sampai yang tujuannya lebih besar daripada, yang wasilahnya lebih besar daripada tujuan. Ya. Jangan sampai kita terlalu fokus membesarkan wasilah, tapi akhirnya terlupakan dengan tujuannya. Ya. Ada lembaga sekolah, yayasan, kita berusaha memperbagusnya, tidak apa-apa kalau kita niatnya untuk semakin bagus dan menyebar dakwah ini. Tapi kalau sudah kebalik, bahkan wasilah ini akhirnya menerjang seluruh haram-haram hanya untuk dakwah, maka tidak boleh. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dalam kaidah fikih, wasilah itu hukumnya sama dengan hukum tujuan. Saya beli motor biar kalau mencari nafkah, bekerja, ke masjid, ke kajian itu bisa mudah, insya Allah berpahala. Tapi kalau saya beli motor biar bisa keluyuran ke tempat maksiat, maka jadi berdosa kita beli motor. Jangan sampai kita pakai kaidah Yahudi, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, asal tujuannya baik. Kita nggak boleh pakai kaidah seperti ini. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan sebaik semulia apapun dia, wasilahnya tetap tidak boleh melewati batas-batas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengasaskan ini demi tujuan yang baik, kemudian akhirnya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu harus terus cara simpel untuk mengingatkan diri kita kepada ikhlas itu. Kalau sudah misalkan ada sebuah masalah atau sebuah chaos di sebuah lembaga, yang mana lembaga itu niatnya sebenarnya untuk mendakwahkan Islam, maka silahkan pakai kaidah ini. Tanya diri masing-masing, kita ini nyari apa? Kita ini nyari apa? Ya. Kalau besok kita mati, terus apa? Jadi kalau sudah mulai mungkin sedang tidak bagus sebuah lembaga, sekolah ataupun apapun, sudah mulai tersibukkan dengan tidak mendakwahkan, maka kita tanya, kita ini nyari apa sih?
Kita ini nyari apa? Kita mungkin bertikai seperti ini, tidak rukun. Ini nyari apa sih? Kita nyari apa? Ya. Kita nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat terus, ikhlas itu perkara yang sulit. Tapi kalau orang sudah ikhlas, itu apapun bisa lancar. Mengeluarkan sekian karena dia sudah ikhlas sangat mudah. Tenaganya habis-habisan untuk apa karena dia sudah ikhlas sangat mudah. Ya. Jadi ikhlas itu sulit. Tapi kalau orang sudah bisa ikhlas, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ya. Maka kita diantara cara untuk merawat akidah kita adalah kita melatih keikhlasan kita. Yang keempat, kiat-kiat merawat akidah. Yang pertama menuntut ilmu, kedua apa tadi? Ya, mewujudkan, diamalkan, bukan cuma di dalam wawasan, dalam hati. Ketiga, ikhlas. Yang keempat, menghindari melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat, samar, ragu-ragu. Ya. Jadi kita kalau sudah alhamdulillah Allah karuniai keyakinan, ketauhidan, keakidahan yang benar, maka sudah nggak usah coba-coba cari tahu hal yang justru bisa menggoyahkan hati kita. Di antara efek paling besar dari syubhat adalah kalau kita mendengarkan seluruh manusia ngomong tentang agama. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, Pak. Kita buka HP itu, misalkan buka YouTube Reels, YouTube Shorts. Pertama sih Ustadz Syafiq, Ustadz Alif. Scroll ke bawah masih Ustadz Syafiq. Scroll ke bawah ganti Ustadz Firanda. Scroll ke bawah sudah ganti Gus. Scroll lagi ganti Ustadz yang lain. Yang scroll lagi ke bawah, kuotas agama Islam tanpa ada wajah, tidak ada sumbernya, cukup video edit sambil video backgroundnya alam semesta gitu. Platform media sosial itu algoritmanya tidak bisa mengetahui mana akidah yang benar. Maka kita harus hati-hati. Jangan semua yang ngomong soal agama berarti oh iya ya. Apalagi media sosial. Kalau kita lihat postingan agama tentang berkata begini, tidak ada sumbernya, tidak disebutkan siapa yang ngomong, bahkan tidak pakai video pembicaranya, hati-hati. Ya, hati-hati. Tahu dari mana? Ini ngambil dari mana? Ya, hati-hati. Mending lihat video atau yang sudah jelas di situ ditulis siapa. Syukur-syukur yang ustadznya ngomong langsung, jadi kita tahu oh itu asli. Atau syekh ngomong terus dia artikan di situ. Itu lebih aman daripada kita ngelihat quotes saja. Oh iya ya. Bener nggak tahu dia ngomong lewat mana. Ya. Hati-hati. Kalau orang sudah kena syubhat sedikit saja, ya sudah. Ya. Berbahaya. Maka diantara untuk menjaga merawat akidah kita itu menghindari segala hal yang sifatnya syubhat, samar-samar. Karena sifat syubhat, maksudnya hal yang samar-samar, itu mempengaruhi keyakinan. Meskipun itu bukan syirik. Contoh, sholat menghadap kubur. Ya. Sholat menghadap kubur, tapi kita sholat di depan kita kuburan. Apa hukum sholatnya? Hukumnya sah sholatnya. Tapi kan itu jadi syubhat nanti. Sholat tapi di depannya kubur. Atau anggaplah sholat ini memang tembok masjid, tapi di belakangnya kuburan. Masih satu lingkungan dengan masjid. Beberapa ulama bilang kalau ada temboknya tinggi,
aman, insya Allah sah. Tapi kita lihat, kalau terbiasa sholat di situ, kita tahu belakangnya ada kuburan. Orang-orang yang lewat bilang, oh sholat depan kuburan. Takutnya lama-lama orang menganggap sholat di depan kuburan yang dia lakukan karena syirik itu tidak apa-apa. Ya. Jadi kita tuh menjauhi segala macam hal yang samar-samar dalam akidah, meskipun belum jelas itu syirik. Contoh, di dalam kitab akidah biasanya disebutkan hukum menyembelih hewan di tempat yang biasa tempat itu untuk nyembelih syirik. Contoh, di sebuah desa kita mau nyembelih Idul Adha, tapi desa tersebut bilang tempat Idul Adha dijadiin satu mas di bawah pohon beringin itu enak, tempatnya adem. Tapi kita tahu biasanya nyembelih di bawah pohon beringin adalah yang biasanya syirik-syirik. Akhirnya kita nyembelih di situ. Apa hukum sembelihan Idul Adha untuk Allahnya? Tetap sah, cuman itu jadi syubhat. Orang nanti mikirnya malah lama-lama awalnya untuk Idul Adha, untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman lama-lama setan pasti datang. Ya. Sebagaimana kesyirikan di muka bumi pertama kali muncul karena apa? Karena gulu. Ya. Awalnya tidak syirik, tapi sekarang jadi syirik. Ya. Maka kita menghindari segala macam hal yang itu berpotensi untuk kesyirikan, meskipun itunya bukan syirik. Ya. Meskipun itunya bukan syirik. Kemudian kita lanjut, di antara cara kita kiat-kiat menjaga akidah kita yang nomor 5 adalah senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon. Kita seorang muslim, ternyata Allah takdirkan beberapa hal kurang baik terjadi kehidupan kita. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebuah kaidah yang sangat indah ini yang disebutkan oleh Syekh Hamid Al-Atiq. Beliau mengatakan, ahsin billahi dzan idza latafallahu bika wa anta ta'sih fala yumkin ayyakhdulaka wa anta tuti'. Perhatikan, kita pegang terus kaidah ini. Husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja bisa rahmah ke kita, bisa sayang ke kita, bisa lembut ke kita, padahal kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah binasakan kita, menyusahkan kita ketika kita taat. Kita banyak maksiat saja, Allah tuh masih memberikan rahmatnya. Maka tidak mungkin ketika kita yang taat, terus Allah akan menyia-nyiakan dan menghancurkan kita. Allah masih mentakdirkan kita hidup di setiap pagi bangun tidur. Padahal Allah tahu kita hari itu akan bermaksiat kepadanya. Itu bentuk rahmah kurang besar apa lagi? Allah tahu kita akan bermaksiat kepadanya, tapi masih memberikan kita kebahagiaan, masih memberikan kita nafas, tubuh kita masih utuh. Maka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terus bagaimana dengan orang yang sudah hijrah terus hidupnya susah? Banyak gangguan, dijauhi keluarga, ekonomi sulit. Bagaimana kita menjawabnya? Gampang, Pak. Kita jawab, kesulitanmu setelah kamu hijrah itu bukan sebab ketaatanmu. Bukan karena kamu taat akhirnya dipersulit, tidak. Kesulitanmu yang kamu hadapi setelah kamu hijrah itu bisa jadi adalah untuk mengampuni dosa-dosamu yang kamu tidak sadar. Sekarang kita tanya, siapa orang paling susah di muka bumi ini? Sepanjang hidup umat manusia, siapa orang paling menderita dan beban azab, bukan azab, ujiannya paling besar? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang paling, anak-anaknya meninggal semua.
istrinya meninggal, ibunya meninggal, lahir bapaknya tidak ada, pamannya meninggal, kakeknya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggal di medan perang, sahabatnya ada yang diseret. Bayangkan kita tidak punya keluarga lagi, istri kita meninggal, ibu kita meninggal, bapak, anak kita semuanya meninggal yang laki-laki. Siapa yang lebih berat ujian dari Nabi Muhammad? Terus apakah berarti Nabi Muhammad adalah diuji seberat itu karena ketaatannya? Tidak. Karena diantara cara Allah mengangkat derajat seorang muslim adalah dengan dia diberi ujian. Nabi Muhammad orang yang paling sulit, rumahnya sederhana, tidurnya tidak di kasur, Pak. Di apa? Di pelepah korma. Keras. Nabi pernah sebulan atau 2 bulan tidak makan makanan yang dimasak. Makan kurma tok dan air. Nabi Muhammad ketika kelaparan dengan sahabat-sahabatnya ketika menggali parit, sahabat ngikat berapa batu di perutnya? 1. Nabi berapa? 2 batu diikat. Sahabat 1 untuk menahan lapar. Nabi 2 batunya. Nabi kalau kena demam, demamnya lebih demam daripada manusia pada umumnya. Lebih sakit, lebih berat. Ya. Bahkan ketika Nabi sakratul maut saja, apa kata Nabi? Ya Allah, timpakan seluruh sakitnya sakratul maut umatku ke saya saja, biar umat saya tidak merasakan sakratul maut sebesar ini. Kemudian apakah berarti Nabi itu diuji karena ketaatannya? Tidak. Karena Allah ingin angkat derajatnya. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang bisa memunculkan kemusuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara kiat-kiat untuk kita merawat akidah kita, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Kita yang alhamdulillah hari ini masih di atas Islam, masih muslim, syukur-syukur alhamdulillah masih tahu akidah dan sunnah yang benar. Itu bukan karena usaha kita, Pak. Karena Allah yang jadikan kita seperti itu. Allah jadikan kita tahu sunnah, Allah jadikan kita tahu mana yang tidak benar, Allah jadikan tahu mana yang syirik. Allah jadikan istri kita alhamdulillah berhijab, alhamdulillah bercadar, alhamdulillah berjilbab yang besar, dibandingkan di luar sana yang mungkin istrinya tidak memakai seperti itu. Itu bukan karena kita, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita seperti itu. Jangan jumawa jadi, jangan besar kepala. Jangan merasa aku paling taat ya aku. Jangan merasa kita orang paling banyak sholat malamnya. Di luar sana berapa banyak orang sholat malam juga yang kita tidak ketahui. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikan saya di atas Islam, matikan saya di atas akidah yang benar. Doa itu, Pak, fasilitas dari Allah yang kalau kita tidak dikabulkan pun sudah ibadah. Jadi doa saja, kita doa saja itu sudah ibadah. Padahal doa itu kan istilahnya Allah berikan kita fasilitas berdoa untuk meminta, untuk keinginan keuntungan kita. Tapi kata Allah, doa itu saja ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa saja, doa tidak dikabulkan itu ibadah. Maka kita perbanyak doa, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan diantara hal yang paling banyak harus dilakukan adalah doa. Kenapa? Kita lihat dalilnya, Pak. Di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat 183 kalau nggak salah. 184 apa ayatnya? Ayyamam ma'dudat. Masih bahas puasa, ya kan? 185 apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Masih bahas bulan Ramadan. Kemudian 186 apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, tentang Allah, maka aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa ketika orang berdoa. Itu 185. Kita lihat 186.
Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Ayat 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 masih tentang puasa, 186 tentang doa, 187 tentang puasa lagi. Kenapa di tengah-tengah ayat tentang puasa ada ayat tentang doa? Kata para ulama, maksudnya adalah kita perbanyak doa di bulan puasa ini. Kenapa Allah sempilkan ayat tentang doa? Tidak ada kata-kata puasanya sama sekali di antara ayat-ayat tentang puasa. Maka para ulama mengatakan faedahnya adalah kita di bulan puasa ini perbanyak berdoa, perbanyak berdoa. Doa gratis, doa tidak mesti harus suci, kalau suci lebih baik. Doa tidak mesti harus hadap kiblat, kalau hadap kiblat lebih baik. Doa nggak mesti harus angkat tangan, kalau angkat tangan lebih baik. Kita sedang tidak suci, tidak sedang di masjid, tidak sedang hadap kiblat, tidak sedang angkat tangan, berdoa tetap bisa. Ya. Jadi kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh doa tidak ada ruginya. Doa itu kan 4. Pertama, dikabulkan oleh Allah. Kedua, kalau tidak dikabulkan maka dikabulkan di akhirat. Ketiga, kalau doa tidak dikabulkan, diapakan? Dijauhkan dari keburukan yang semisal. Ya, yang ketiga. Yang keempat, doa itu kalau tidak dikabulkan menjadi amalan kayaknya. Allah alam, ana lupa yang keempat. Pokoknya yang ketiga ini kalau tidak pertama dikabulkan. Yang kedua, dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, dijauhkan kita dari keburukan-keburukan yang akan terjadi ke kita. Yang keempat ana lupa. Ada yang ingat? Itu intinya. Intinya tidak ada ruginya berdoa. Ya, tidak ada ruginya sama sekali. Kita berbanyak doa di bulan puasa ini, apalagi menjelang sahur dan juga ketika berbuka. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi hal yang kita ingat terus, kita pahami terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya yang mengurus kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan di situasi apapun. Maka jangan sampai kita lalai, kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mukmin yang mati di atas keimanan kita dan mati di atas akidah yang benar, mati di atas sunnah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.